Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, pada seluruh ahli jamaah kajian kitab Safinatun Najah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan zahir batin, diberikan rezeki yang halalan thayyiban wasi'an mubarakan, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan diberikan istiqomah sampai khotam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Malam hari ini yang kita akan bahas yaitu faslun syurutul qudwati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul qudwati 11. Alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa alla yakuna ma'muman wala umiyan wa alla yataqaddama alaihi fil mawqifi wa ayya'lama intiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in taqriban wa ayyanwiya al-qudwata awil jama'ata wa ayyatawafaqa, itu nih alif tasniyah nih, wa ayyatawafaqa nadhmu sholatihima. Ada lafaz lain itu wa ayyatawafaqa, kalau ada alifnya wa ayyatawafaqa bacanya nadhma sholatihima. Tapi kalau di kitab saya ini kitab ini nggak ada harokatnya ya, dari awal sampai akhir dulu ngajinya jadi terjemahkan ini. Ini wa ayyatawafaqa nazmu sholatihima wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati wa ayyutabi'ahu sudah apa ya? Wa ayyutabi'ahu faslun suratul qudwati tis'un tasihhu fi khamsin qudwatu rajulin bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi rajulin wa qudwatu khuntha bi rajulin wa qudwatu imra'atin bi khuntha wa qudwatu imra'atin bi imra'atin wa tabtulu fi arba'in qudwatu rajulin bi imra'atin wa qudwatu rajulin bi khuntha
wa qudwatu khuntha bimra'atin wa qudwatu khuntha bi khuntha. Faslun syurutu jam'i taqdimi arba'atun al-bada'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwalatu bainahuma wa dawamul udri. Faslun syurutu jam'i ta'khiri ithnani niyatut ta'khiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha wa dawamul udri ila tamami thaniyati. Faslun syurutul qasri sab'atun ayyakuna safaruhu marhalataini wa ayyakuna mubahan. Wal ilmu bi jawazil qasri wa niyatul qasri 'indal ihrami wa an takuna sholatu ruba'iyatan wa dawamus safari ila tamamiha wa alla yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min sholatihi. Sini dulu. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi paandikane Mbah Musannif. Syurutul qudwati utawi pira-pira syarate jamaah qudwah makmum. Syarate jamaah, syarate makmum. Iku ahada asyara ana 11. Iku ahada asyara ana 11. Rupane Allah ya'lama suwijiku yen to ora ngaweruhi, tidak tahu. Sapa makmum butlana sholati imamihi kelawan utawa ing butlana sholati imamihi ing, ini artinya ing ya. Allah ya'lama yen to ora ngaweruhi sapa makmum butlana sholati imamihi ing batale salate imame makmum bihadatsin sebab hadas au ghairihi utawa sakliyane hadas. Wa alla ya'taqidalan yen to ora nekadaken sapa makmum wujuba qadha'iha ing wajib ngodoni salat alaihi ngatasé imam. Wa alla yaqula lan yen ora ana sapa imam iku makmuman dadi makmum. Wala umiyan lan ora iku dadi wong si umi, maksudnya bukan orang yang tidak bisa baca, umi. Wa alla yataqaddama lan yen ora disiti sapa makmum alihi ngatasé imam fil mauqifi ing dalem nggon adeke. Wa ya'lama lan yen ngawuri sapa makmum intiqalati imamihi ing ngolah ngalihe imame makmum. Wa yastami'alan yen kumpul sapa makmum lan imam fi masjidin ing dalem masjid suwiji. Au fi thalathimi'ati dzira'in utawa ing dalam 300 dzira' takriban lawan kira-kirane, perkiraan takriban. Wa ayan wiyalan yen to niat sapa makmum al qudwata ing manut awil jama'ata utawa niat berjamaah. Wa ayatawafaqalan yen to saling nyocoki apa nadmu salatihima runtutane salate karone imam lan makmum. Wa alla yukhalifa lan yen to ora bedani sapa makmum hu ing imam fi sunnatin ing dalam kesunatan fahishatil mukhalafati kang banget bedane khalafah pelanggaran. Kalau di pondok itu mukhalif, orang yang melanggar. Khalafah berbeda. Wa yutabi'ulan yen to ngenut mureni sapa makmum hu ing imam. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi paandikane simbah musannif. Suratul qudwati utawi bentuke jamaah makmum iku tis'un ana 9. Tasihu kang sah fi khamsatin, tasihu kang sah apa makmum
jamaah fi khamsin ing dalam 5. Qudwatu rajulin suwiji iku makmume wong lanang bi rajulin kelawan wong lanang. Wa qudwatu mra'atin lan makmume wong wadon bi rajulin kelawan wong lanang. Wa qudwatu khuntsa lan makmume banci bi rajulin kelawan wong lanang. Wa qudwatu mra'atin lan makmume wong wadon bi khuntsa kelawan wong banci. Wa qudwatu mra'atin lan makmume wong wadon bi mra'atin kelawan wong wadon. Wa tabtulu lan batal apa ini qudwah fi arba'in ing dalam 4. Rupane qudwatu rajulin suwiji iku bisa seperti itu ataupun qudwati rajul juga boleh. Suwiji iku makmume wong lanang bi mra'atin kelawan wong wadon. Makmume wong lanang imro'atin kelawan wong wadon. Enaknya dibaca domah ya, rofa. Qudwatu rajulin makmume wong lanang bimro'atin kelawan wong wadon. Wa qudwatu rajulin makmume wong lanang bi khuntsa kelawan banci. Wa qudwatu khuntsa lan makmume banci bim wandu ya, bimro'atin kelawan wong wadon. Wa qudwatu khuntsa lan makmume banci bi khuntsa kelawan banci. Faslun utawi iki ku fasal suwiji kados pundi pandikane Mbah Musannif. Syurutu jam'i taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Iku arba'atun ana 4 rupane al-bada'atu suwiji ku mulai bil ula kelawan salat kang pertama. Wa niyatul jam'ilan niat jama' fiya ing dalem salat kang pertama. Wal muwalatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalam antarane salat loro. Wa dawamus safari lan langgeng wa damul udhri lan langgeng udhure. Faslun utawi iki iku fasal suwiji kados pundi pandikane Mbah Musannif. Syurutu jam'i takhiri utai biro-biro syarate jama' takhir iku isnani ana loro. Rupane niatut takhiri suwiji iku niat akhiraken. Niat takhir waqt baqilan teman-teman tasih tetap min waktil ula saking waktu kang pertama opo ma waktu. Silema ya sauha kang amot opo maha ing salat. Wa dawamul udhri lan langgeng udhure ila tamami saniyati temu kemaring sempurnane salat kang kaping 3. Faslun utawi iki ku fasal suwiji kados pundi pandikane Mbah Musannif. Syurutul qasri utawi pira-pira syarate qasar iku sab'atun ana 7 ya. Sab'atun 7. Rupane ayakuna yen tok suwiji iku yen tok ana apa safaru hulungane wong iku marhalataini rong marhalah 80 kilometeran lebih. Wa yakuna lan yen to ana apa safar iku mubahan mubah. Wal ilmu lan ngamru bi jawazil qasri kelawan wenange qasar wa niyatul qasri lan niat qasar indal ihrami ing dalam nalikane takbiratul ihram. Wa antakuna lan yen to ana apa salat iku rubaiyatan salat kang bangsa 4 rakaat. Wa dawamus safari lan langgeng lungane ila tamamiha temu kemaring sempurnane salat. Wa la yaqtadi lan yen to ora manut makmum sapa wong sing ngosor mau bimutimmin kelawan wong kang salat nyempurnaken salate mutim fi juz ing dalam juz bagian min salati saking salate wong. Sampai situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan bahas terkait dengan syarat berjamaah. Syarat-syarat makmum ya. Syarat berjamaah qudwah awil jamaah. Syarat-syarat kita untuk menjadi makmum dalam kita melaksanakan berjamaah. Nah, berarti
seorang makmum itu harus mempunyai syarat ini, yaitu ada syurutul qudwati ahada asyara. Syarat menjadi makmum punya syarat ya. Maksudnya di sini bukan hanya makmumnya, berjamaahnya itu ya. Syaratnya itu ada 11. Yang pertama, Allah ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama, syaratnya berjamaah, seorang makmum itu tidak boleh mengetahui batalnya sholatnya imam. Gak boleh tahu. Kalau seorang makmum kok mengetahui sang imam itu batal, kok makmum tersebut melanjutkan saja sholatnya, maka sholatnya makmum batal. Contoh, saya makmum sama Pak Umam. Mana Pak Umam? Halo Pak Umam. Ya. Pak Umam imam, Pak Umam jadi imam. Ini ketika sujud kan imam sujud duluan. Nah, saya lihat di kakinya Pak Umam, lapak kakinya Pak Umam ternyata ada ireng-irengnya, jelas itu ada apa? Ada beleknya atau belek ya, kotorannya. Jelas memang baunya sampai saya harum banget ini. Nah, ketika itu saya tahu, maka saya mengikuti saja, ikut terus, nggak apa-apa lah, sudah terlanjur makmum, maka sholat saya batal. Kenapa? Karena saya sudah mengetahui batalnya imam. Gitu. Seperti itu ya. Pokoknya kalau makmum nggak boleh mengetahui imamnya batal, baik sebab hadas ataupun imam saya kentut, jelas-jelas kentut, kok saya masih makmum saja, batal sholat. Gitu. Mau sebab hadas ataupun yang lainnya, najis tadi contohnya seperti itu. Intinya sang makmum gak boleh mengetahui imamnya batal. Tahunya itu imamnya benar sah sholatnya. Kalau kita tahunya benar sah sholatnya, tidak batal sholatnya, kita ikut saja sama imam, seperti itu. Paham ya? Yang pertama, gak boleh sang makmum itu mengetahui batalnya sholatnya imam, sebab apa itu terserah, sebab hadas ataupun selainnya hadas. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Saya ini ataupun kita sebagai makmum tidak boleh meyakini bahwasanya sang imamnya itu wajib mengqadha lagi sholatnya. Itu ya, wajib mengqadha lagi sholatnya. Contoh begini, dalam perjalanan saya tahu teman saya ini ketika kencing tadi itu nyipret ataupun lagi wudhu itu kecipretan bajunya ataupun celananya. Sudah waktu sholat, nggak ada sarung, nggak ada apa, memang hanya itu saja, kan wajib sholat untuk lihtiramil waktu. Lah, sang teman saya ini jadi imam, ini nggak boleh. Kenapa? Karena teman saya ini wajib mengulang lagi sholatnya, walaupun dia sholat, hanya untuk menggugurkan kewajiban. Maksudnya apa ya? Di waktunya sholat ya sholat, adanya itu jelas itu. Nah, kok saya makmum sama teman saya yang seperti ini, maka saya batal, tidak sah makmum, tidak sah jamaah. Karena apa? Karena saya yakin bahwasanya imamnya itu nanti wajib qadha. Ya. Makanya kalau kita dalam perjalanan, seyogianya bawa sarung, mbok
baju kita, celana kita itu apa namanya ya kena najis seperti itu ya, kita bawa sarung ketika sholat, kita copot celananya yang kena najis, kita pakai sarung yang suci. Ini terkait dengan jamaah. Yang ketiga, wa alla yakuna makmuman wala umiyan, nggak boleh sang imam itu menjadi makmum. Contoh di depan ada jamaah ya, ada imam ada makmum, lah saya malah makmum sama imam, ya lagi makmum sama imam gitu loh. Makmumnya kan ada jamaah, ada imam, ada makmum. Saya ini datang, saya makmumnya nggak ke imam itu, tapi makmumnya ke makmum tersebut, maka di sini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dia itu juga makmum saya, maka masa saya akan makmum sama dia, itu nggak boleh. Makmum jadi imam nggak boleh. Terkecuali kalau udah selesai, contoh begini, imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, makmum tersebut kan sudah tidak makmum lagi, udah nggak jamaah lagi, dia berdiri, memang masih kurang sholatnya. Saya makmum sama dia itu nggak apa-apa. Ketika dia salam, saya sholat, berdiri lagi masih kurang rakaat, teman saya makmum sama saya, boleh. Teman saya berdiri lagi menyelesaikan sholat, sudah nggak sholat sama saya, ada yang makmum lagi, boleh sampai belakang itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah tidak berjamaah lagi, sudah tidak bermakmum lagi, sudah menjadi sholat sendiri. Tapi kalau masih jadi makmum, nggak boleh jadi imam. Gitu. Wala umiyan, nggak boleh seorang imam itu umi. Umi di sini adalah tidak bisa baca, ya umi. Ayyakunal imam al-qari umiyan fala yasihu iktida'uhu bihi. Nggak boleh orang yang tidak bisa baca, bacaan Fatihahnya belepotan. Tuh maksudnya nggak jelas. Umi itu cedal, umi, ataupun memang nggak bisa baca, bacanya angel itu umi. Bismillahirrahmanirrahim, itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ada orang kok baca seperti itu, kita makmum saja ngesah. Berarti sang imam harus qori, bacaannya itu jelas, makhrajnya, makhrijul hurufnya, tahu hukum-hukumnya. Syukur-syukur dia itu lebih sepuh dari kita itu ya, sang imam, syukur-syukur gitu. Makanya kita nggak boleh makmum sama orang-orang seperti ini. Makanya kalau jadi kiai, memang jadi kiai imam masjid, ya belajar lagi lah, belajar membaca yang fasih, yang minimal sah, baca Fatihahnya sah, jangan asal-asalan. Kita sudah ditunjuk jadi kiai, nggak mau belajar lagi, itu nggak boleh seperti itu. Belajar itu sepanjang hayat, belajar terus dan belajar terus. Apalagi ini kaitannya dengan jamaah, apalagi makmumnya banyak, makmumnya sampai beratus-ratus. Nah ini tanggungannya banyak, antara sah ataupun tidaknya gitu. Makanya kita ya tetap belajar dan belajar. Itu Fatihah ya. Ini nggak boleh kita makmum sama imam yang umi, bacaannya itu nggak jebo, jelas tuh, tidak bisa baca ini. Wa alla yataqaddama alihi fil mauqifi, yang selanjutnya sang makmum itu nggak boleh mendahului, lebih depan di dalam tempat berdirinya. Maksudnya itu imamnya nang burine itu nggak boleh, ataupun nang burine lebih sidik itu nggak boleh.
patokannya kaki ya, kaki itu patokannya, bukan pundak, bukan. Contoh ada imamnya pendek, makmumnya tinggi itu. Kalau yang melebihi pundak itu nggak apa-apa, sementing kakinya tidak melebihi. Patokannya itu kaki. Nggak boleh makmum itu di depannya. Bagaimana kalau sejajar? Juga hati-hati. Kadang gerakannya nanti bisa melebihi imam, di depannya imam. Gitu. Ya di belakangnya mundur sedikit. Nah, ya. Syukur-syukur kalau banyak ya udah di belakangnya sekalian begitu. Itu wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif wa ayya'lama intiqalati imamihi. Seorang makmum itu harus mengetahui gerak-gerik imamnya, nggak boleh nggak tahu, minimal yang melihat, syukur-syukur di belakangnya imam, nggak bisa yang melihat sholat yang ataupun orang jamaah yang di depan kita yang makmum sama imam tersebut. Bisa dengan suara, makanya ada pengeras suara Allahu Akbar, walaupun imamnya lirih tapi kedengaran sampai belakang begitu. Itu harus tahu wa ayya'lama intiqalati imamihi, harus mengetahui gerak-gerik pindah-pindahnya imam. Kalau nggak mengetahui imamnya sudah sujud, makmumnya masih berdiri gitu. Apalagi imamnya suaranya cilik ya, musim udan brus nang palastren ya, yang apa ibu-ibu nggak mendengarkan. Imamnya sudah salam, ibu baru masih sujud ataupun apa gitu, ketinggalan gitu, ataupun masih rakaat keberapa, nggak tahu gerak-geriknya, akhirnya tidak sesuai antara makmum dan imam gerakannya. Ini nggak boleh, harus mengetahui, pakai pengeras suara biar lebih mudah, biar lebih mendengarkan, biar sang makmum itu bisa mengetahui gerak-geriknya imam. Wa istabinga fi masjidin, yang selanjutnya sang makmum dan imam harus kumpul dalam satu masjid. Ataupun fi salasimi'ati zira'in takriban, ataupun di dalam 300 zira'. Nah, kalau saya baca di internet nih, NU online itu, 1 zira' itu 46,2 cm. Tuh. Itu zira'. Nah, zira' kan ukuran, bukan ukuran tangan saya, tapi ukuran orang sana loh. Jadi ini kita bisa ikut, pokoknya tadi berapa? 46,2 cm itu 1 zira'. Berarti dikalikan 300 zira' tadi. Kalau di lapangan sholatnya itu jangan melebihi daripada 300 zira'. Berarti 300 dikali 46,2 cm. Ya perkiraan ya 150-an lah, 140, 130-an gitu. Itu jangan melebihi kalau di lapangan. Biar apa namanya? Ya nyambung itu. Itu kalau di luar, bukan di dalam masjid. Ini perkiraan nggak harus ya, tapi bisa kurang, bisa lebih. Yang selanjutnya wa ayyanwiya al-qudwata awil jamaah. Seorang makmum harus niat berjamaah ataupun niat makmum. Makanya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya juga bunyi usolli fardhu dzuhri makmuman gitu. Usolli fardhu dzuhri harus disertakan di hati kita itu makmum. Syaratnya makmum harus niat makmum. Kalau imam nggak wajib, kecuali pada 4 tempat sholat kemarin yang kita terangkan. Kalau makmum wajib niat makmum ataupun niat qudwah, ikut niat jamaah ketika takbiratul ihram. Wa yatawafaqun nadmu sholatihima, dan harus cocok runtutan peraturan sholat imam dan makmum. Maksudnya imam rukuk, makmum ikut rukuk, iktidal ikut iktidal, sujud ikut sujud, duduk di antara 2 sujud ikut. Pokoknya ikut, cocok loh, sesuai loh. Itu loh.
Jangan imam sudah sujud, makmumnya masih berdiri. Nah, itu nggak boleh. Sampai mengakhirkan ataupun terlambat daripada lebih 2 rukun pekerjaan. Itu nggak boleh. Rukuk sama iktidal itu kan 2 rukun pekerjaan. Itu nggak sah, berarti batal sholatnya. Harus sesuai. Wa al yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Tidak boleh sang makmum itu berbeda dengan imam di dalam keadaan sunat, tapi sunat yang kebangetan perbedaannya. Contoh begini, imamnya tidak kunut, mungkin lupa, ataupun memang saudara kita yang tidak memakai kunut, imamnya tidak kunut. Nah, kita sang makmum, jangan mentang-mentang kita NU, ya, kita NU, wah kunut apa ini, saya kunut sendiri, imamnya sudah sujud, kita kunut sendiri. Ini nggak boleh, berarti batal sholat kita. Kalau kita masih berjamaah, kita kunut sendiri, imamnya sudah sujud, sudah duduk di antara duduk, kita masih kunut, maka kita batal. Kenapa? Karena udah berbeda sunnah yang sangat berbeda, gitu. Paham ya? Itu nggak boleh seperti itu. Imamnya nggak kunut, ya udah kita nggak kunut. Wong kunut juga sunat abad. Kalau kita nggak kerjakan juga nggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Begitu. Ataupun kebalikannya, imamnya kunut, nah kita mungkin termasuk orang yang tidak kunut. Lah ngapain kunut? Bid'ah itu. Ataupun yang lain. Saya langsung sujud saja lah. Maka di sini juga batal sholat. Kenapa? Karena wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Nggak boleh perbedaan yang sangat, walaupun itu pekerjaan sunnah. Itu contohnya seperti itu. Wa yutabi'u, yang selanjutnya sang makmum itu harus mengikuti imam. Maksud makmum gak mau ikut imam. Itu 11 syarat-syarat menjadi jamaah ataupun syarat-syarat berjamaah itu ada 11. Lanjut fasal suratul qudwah, ada bentuk-bentuk jamaah. Ini ada 9, yang 5 dihukumi sah, yang 4 dihukumi tidak sah. Yang sah yang 5. Di antaranya ini yang 5, yaitu ini qudwatu rajulin birajulin. Laki-laki makmum terhadap laki-laki, 1. Wa qudwatu imra'atin birajulin, perempuan makmum terhadap laki-laki, sah itu. Wa qudwatu khuntha birajulin, banci di sini itu orang yang tidak jelas itu laki-laki apa perempuan gitu. Yang punya 2 alat kelamin. Nauzubillahi min dzalik. Banci makmum terhadap laki-laki, sah. Qudwatu imra'atin bi khuntha, perempuan makmum terhadap banci juga sah. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin, perempuan makmum terhadap perempuan juga dihukumi sah. 5 ini hukumnya sah. Yang 4 tidak sah apa itu? Qudwatu rajulin bi imra'atin, laki-laki makmum terhadap perempuan, itu nggak sah. Dulu pas saya kecil itu di mana? Kalau nggak salah Jawa Timur itu imamnya itu perempuan, makmumnya laki-laki. Ya, ini ajaran sesat itu ya. Itu nggak sah itu. Pas saya SMP ataupun MTS dulu, masih inget nih di Jawa Timur di mana itu. Ada juga sholat pakai bahasa Indonesia, neko-neko aja itu ya. Ikut saja lah para ulama terdahulu, karena kita siapa kita itu ya, kita ikut saja kitab-kitab yang dikaji oleh para ulama terdahulu. Laki-laki makmum terhadap perempuan tidak sah. Laki-laki makmum terhadap banci juga tidak sah. Qudwatu khuntha bimra'atin juga tidak sah. Banci makmum terhadap perempuan juga tidak sah. Wa qudwatu khuntha bi khuntha, banci makmum terhadap banci juga tidak sah. Itu 4 bentuk jamaah yang tidak sah. Intinya ada 9, yang 5 dihukumi sah, yang 4 dihukumi tidak sah.
Insyaallah sini sudah paham lah, sudah paham. Selanjutnya, faslun syurutu jam'i taqdim arba'atun. Setelah itu kita bahas langsung, ini agak dipercepat ya, tidak usah bertele-tele keterangannya, biar penting paham inti-inti daripada kitab Safinatun Najah. Kalau mau yang lebih dalam lagi ya kita ngaji lagi nanti kitab selanjutnya seperti itu. Ini biar nggak terlalu lama. Sebelum liburan kita sudah selesai khataman, berarti 1 bulan. 1 bulan, kira-kira 1 bulanan lah, 1 bulanan kita bisa khatam satu kitab. Alhamdulillah. Yang selanjutnya kita menerangkan terkait dengan jamak. Apa itu jamak? Jamak itu mengumpulkan 2 sholat dikerjakan dalam satu waktu. Kalau dikerjakan di waktu yang pertama namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu yang kedua namanya jamak takhir. Dan ini sudah dijodoh-jodohkan, sudah ada jodohnya. Nah, kalau kita membuat sendiri, apa itu? Kalau zuhur jodohnya dengan asar, zuhur yang pertama, asar yang kedua. Kalau maghrib jodohnya dengan isya, maghrib yang pertama, sholat yang pertama, isya sholat yang kedua. Selain ini nggak boleh subuh digabung dengan zuhur tuh nggak boleh, ataupun asar digabung dengan maghrib tuh nggak boleh, ataupun isya digabung dengan subuh itu nggak boleh. Pokoknya saya ulangi lagi, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar, sholat yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat asar. Maghrib dengan isya, sholat yang pertama sholat maghrib, yang kedua sholat isya. Gitu. Selain itu nggak boleh kita menggabungkan sendiri, nggak boleh seperti itu. Kalau dikerjakan di waktu yang pertama, di waktu zuhur contohnya, ataupun di waktu maghrib contohnya, dinamakan jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu yang kedua, sholat asar ataupun sholat isya, di waktu sholat asar ataupun di waktu sholat isya, namanya jamak takhir. Takhir itu jamak takhir. Di waktu pertama jamak takdim, di waktu kedua jamak takhir. Kita boleh ini rukhsah apa ya artinya? Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang terpenting sudah menetepi syarat-syarat ini, baik itu syarat jamak takdim ataupun syarat jamak takhir. Gitu. Syarat-syaratnya apa ini? Kalau jamak takdim, syurutu jam'i takdimi arba'ah. Syarat jamak takdim itu ada 4. Coba kita besok praktekkan. Kita kan besok mau rihlah ke mana? Ke Dieng. Ke Dieng, astagfirullah. Ke mana itu? Ke Jogja. Kalau Jogja itu ya sudah udzur lah, termasuk udzur itu. Nanti kita jamak, kita qosor, boleh itu. Kita praktekkan. Syarat yang pertama, al-bada'atu bil ula. Kalau jamak takdim harus kita kerjakan sholat yang pertama dulu. Berarti maghrib dengan isya maghrib dulu. Zuhur dengan asar yang kita lakukan adalah zuhur dulu. Jangan lakukan asar dulu. Itu syarat pertama ketika kita melaksanakan jamak takdim. Paham ya? Pertama ya. Yang kedua, waniyatul jam'i fiha. Yang kedua, niat jamak takdim di dalam sholat yang pertama itu. Kalau syarahnya begitu. Fiha fis sholatil ula qabla tahalluli minha. Harus niat jamak takdim di dalam sholat yang pertama. Boleh ketika dalam takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar hatinya bunyi usolli fardal maghribi talata raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an bil isya'i
jam'a takdimin fardholillahi ta'ala. Itu ketika takbir Allah, artinya niat begitu boleh. Ataupun mau angel-angel niat majmu'an angel, sing penting lagi sholat yang pertama, selama kita masih sholat, udah masuk sholat, sudah takbiratul ihram, sampai sebelum salam, ketika kita lagi sholat itu, ya kita niat di situ. Artinya bunyi, saya niat jamak takdim gitu. Setelah Fatihah waladhdallin amin, saya niat jamak takdim. Nah gitu, nggak apa-apa, nggak harus ketika takbiratul ihram niatnya. Sepenting ketika lagi sholat yang pertama, zuhur ataupun maghrib, zuhur ataupun maghrib jamak takdim tuh ya. Kita lagi sholat hatinya bunyi niat, saya niat jamak takdim gitu. Sepenting sholat yang pertama, nggak harus ketika takbiratul ihram. Wal muwalatu yang selanjutnya ketika terus menerus, maksudnya apa? Ketika sudah sholat yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri lanjut sholat yang kedua. Berarti melanjutkan sholat apa? Asar ataupun sholat isya, kalau maghrib dengan isya ataupun zuhur dengan asar. Lanjut assalamualaikum warahmatullah, langsung selesai salam langsung berdiri. Paham ya? Langsung berdiri. Jangan habis itu aduh lapar nih, beli kopi dulu, beli kopi ya, biasa pakai pul nih, beli kopi ya. Nggak boleh habis sholat yang pertama ngopi dulu, apalagi bakso dulu, itu nggak boleh, tidak sah. Kenapa? Syarat jamak takdim harus al-muwalah, langsung bertubi-tubi, nuli-nuli, salam, langsung berdiri, langsung sholat asar. Gitu. Paham ya? Yang terakhir, ya, wadawamul udhri, langgeng udhurnya, masih dalam keadaan udhur. Ketika lagi sholat itu kita masih dalam keadaan udhur. Di antara udhur yaitu kita dalam bepergian, termasuk diperbolehkan seperti itu. Itu paham ya jamak takdim ya, gampang lah, gampang, insyaallah mudah. Banyak gitu saja, nggak usah ribet-ribet. Yang biasa pergi-pergi ya kita jamak, jangan sampai meninggalkan sholat ya. Karena ada rukhsah jamak, ada nanti juga qashar nanti di belakang. Kita pakai ini nggak apa-apa. Bahkan ketika lagi dalam perjalanan itu kalau kita mau mengqashar sholat itu lebih afdal mengqashar. Kita ambil qashar daripada kita sholat 4 rakaat. Itu nggak usah ya 4 rakaat. Kita ambil yang 2 saja. Itu lebih afdal. Besok kita praktek ya. Pas liburan mungkin ya kita mau mudik. Kalau saya kan mudiknya ke Watuagung, Jawa Tengah, Tambak, Banyumas kan belum perbolehkan jamak itu, belum diperbolehkan qashar gitu ya. Faslun syurutu jam'i ta'khir ithnani. Yang kedua, ya jamak takdim selesai, bungkus ya, insyaallah paham. Yang selanjutnya syarat-syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir berarti melakukan sholat di waktu yang kedua. Zuhur sama asar dikerjakan di waktu sholat asar. Maghrib sama isya dikerjakan di waktu sholat isya begitu. Syaratnya hanya 2. Lebih ribet jamak takdim daripada jamak takhir. Syarat jamak takhir ini yang pertama niyatut takhir wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Yang pertama itu niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama, bukan ketika sholat tuh, bukan ketika sholat, di waktu sholatnya. Contoh zuhur dengan asar, waktu pertama kan sholat zuhur. Nah, contohnya tong dung masuk zuhur jam 12, selesai jam 3 sore itu. Berarti dari jam 12 dibentangkan jam 12, jam 1, jam 2 sampai jam 3 kita itu niat jamak. Ya Allah, saya niat jamak takhir nanti di sana. Wajib niat tuh. Kenapa? Untuk membedakan kita ini meninggalkan sholat di waktunya, tapi kita sudah niat di sholat, di waktu sholat itu. Nggak boleh kita nggak niat, nanti jamak takhir nggak boleh, wajib diqodho.
kalau belum niat di awal waktu itu nanti qadha. Karena syaratnya itu harus niat. Biar kita ayam loh di perjalanan walaupun tidak sholat di waktu itu, tidak melaksanakan sholat zuhur di waktu itu, kita ayam. Kita itu kerasa ayam karena kita udah niat nanti saya zuhur nantilah jamaah takhir di sana begitu. Kalau kita nggak niat, kita nggak ayam. Orang muslim kalau nggak sholat pasti nggak ayam. Bisa dipastikan. Kalau ada ngaku orang muslim kok nggak sholat biasa saja, nah itu dipertanyakan Islamnya. Makanya kita nggak boleh meninggalkan sholat. Makanya di sini kita meninggalkan sholat di waktu yang pertama, pancen kita udah niat nanti mau jamak takhir gitu. Ataupun maghrib dengan isya, berarti contoh tong maghrib jam 6, isya jam 7. Berarti dari jam 6 sampai jam 7 ada waktu sejam itu untuk kita niat. Ya Allah, saya sekarang nggak sholat maghrib dulu, nanti saya niat jamak takhir, nanti akan digabungkan di waktu isya nantilah begitu. Itu seperti itu. Itu pertama tuh. Yang kedua, dawamul udhri ila tamam misalnya. Yang kedua itu langgengnya uzur sampai sempurnanya sholat yang kedua. Itu ya. Sampai sempurnanya sholat yang kedua. Gitu ya. Pokoknya kita masih melaksanakan sholat itu masih dalam keadaan uzur. Nah, ketika sholat tidak usah niat jamak lagi, jamak takhir nggak apa-apa, langsung Allahu Akbar saja begitu. Itu ya, jamak takhir mudah, hanya 2 syaratnya. Yang terakhir syurutul qasri, syarat-syarat mengqasar sholat. Ini ada 7. Yang pertama, ayyakuna safaruhu marhalatain. Perjalanannya itu minimal 2 marhalah. Kalau saya lihat di NU online, ini 2 marhalah itu 80,64 km. Ada juga ulama yang mengatakan 2 marhalah itu 88,704 km. Ada yang mengatakan 96 km. Mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah itu 119,9 km. Mau milih yang mana terserah. Yang 80 monggo, yang 88 monggo, 96 juga monggo, ini ulama Hanafiyah, ataupun yang 119 juga monggo. Kita ikut saja. Karena kadang-kadang perjalanan jauh ya kita ikut yang lebih mudah. 80 juga udah diperbolehkan. Ada ulama yang mengatakan sudah diperbolehkan mengqasar. Itu minimal, nggak boleh kita mengqasar sholat, kita mau ke Kebumen sini, Kebumen kota kan belum 2 marhalah itu nggak boleh diqasar. Yang selanjutnya wa yakuna mubahan. Perjalanannya itu perjalanan mubah, bukan maksiat. Kalau kerja boleh, apalagi ibadah. Saya mau garong ke mana, ke Purwokerto, ke Purwakarta kan jauh, itu udah lebih 2 marhalah. Boleh nggak dijamak? Nggak boleh. Dijamak, diqasar nggak boleh itu. Karena perjalanan itu niatnya itu saya mau garong gitu, nggak mubah, itu haram, maksiat. Wala ilmu bijawazil qasri, yang selanjutnya itu harus mengetahui bahwasanya ini boleh diqasar, harus tahu ilmunya dulu ya, belajar dulu makanya. Yang selanjutnya niat qasar itu ketika takbiratul ihram, berarti ketika takbir kita niat qasron. Kalau qasar ketika takbir kita niat qasar. Afdhali fardhu dzuhri rakaataini qasron makmuman. Itu wajib qasron, tambahkan rakaataini jadi 2 rakaat. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wa antakuna as-sholatu rubaiyatan, yang boleh diqasar itu harus sholat yang 4 rakaat, berarti zuhur, asar sama isya. Maghrib nggak boleh diqasar, subuh juga nggak boleh diqasar. Yang selanjutnya wadamus safar ila tamamiha, dan masih langgengnya perjalanan sampai sempurnanya sholat. Jelas ini lah ya. Wa alla ya, bukan sudah sampai Cilacap baru diqasar, nggak boleh itu, kalau udah sampai itu.
Wa ala yaktadiya bimutimin fi juz'in min sholatihi, yang terakhir sang orang yang mengqashar itu nggak boleh makmum sama orang yang sholat sempurna. Sholat 4 rakaat itu nggak boleh kita sama dia, kita harus punya jamaah sendiri seperti itu. Jangan makmum sama orang yang 4 rakaat sholatnya. Oke, itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan di sini jamak sama qashar boleh digabung. Berarti kita sudah menjamak, juga kita sudah mengqashar, nggak apa-apa. Dijamak, diqashar, digabung. Berarti usuli fardhu dzuhri rakaataini mustaqbilal qiblati majmu'an bil asri jam'at taqdimin qasr lillahi ta'ala. Itu kalau jamak qashar. Kalau mau diingatkan seperti itu. Tapi lebih simpelnya seperti yang tadi kita terangkan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.